Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan dulu sebelumnya ya, meskipun teman-teman udah pada kenal gitu ya, tapi nggak apa-apa kenalan lagi. Perkenalkan, nama saya Afan Dharma Widiantara. Saya Ilmu Kelautan 2019. Nah, di sini saya diamanahkan untuk memaparkan kelas kelautan yang pertama mengenai identifikasi lamun. Sebelum masuk ke identifikasi, kita jelasin dulu lamun itu sebenarnya apa gitu. Terus apa perbedaannya si lamun dengan rumput laut gitu kan, sama-sama rumput nih kata-katanya gitu. Dan jadi lamun atau seagrass itu merupakan tumbuhan tingkat tinggi atau Anthophyta yang hidup dan tumbuh terpendam di lingkungan laut. Jadi secara gampangnya dia tuh sebenarnya layaknya tumbuhan darat, tapi cuma hidupnya secara keseluruhan di dalam laut gitu. Dan sama kayak tumbuhan di daratan juga, dia berkembang biak secara generatif dengan menggunakan biji dan vegetatif menggunakan tunas gitu. Karena si lamun ini itu dia mempunyai rizoma dan juga mempunyai bunga gitu. Makanya disebut tumbuhan tingkat tinggi karena dia bisa dibedakan gitu antara akar, batang, dan daunnya gitu. Apalagi juga ditambah dengan bunga gitu. Makanya dia merupakan tumbuhan tingkat tinggi gitu. Nah, sedangkan kemudian apa sih siwit itu? Siwit atau rumput laut gitu. Nah, banyak dari mungkin orang awam gitu ya salah kaprah gitu. Kalau rumput laut itu gimana ya bilangnya? Lamun itu rumput laut gitu. Padahal sebenarnya itu jenis dua jenis makhluk hidup yang berbeda gitu ya. Yang satu itu tumbuhan tingkat tinggi atau Anthophyta, yang satu itu merupakan alga gitu, jenis makroalga gitu, yang kemarin kan udah disampaikan juga sama Kak Ainun gitu. Jadi sebenarnya siwit atau rumput laut ini merupakan sejenis makroalga yang termasuk tumbuhan tingkat rendah. Kenapa bisa dikatakan tingkat rendah? Karena dia itu tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, hanya menyerupai saja gitu. Jadi ada satu bagian tubuhnya dia itu menyerupai si akar, batang, ataupun daun. Makanya dia disebut dengan tumbuhan tingkat rendah. Jadi seagrass dan siwit itu berbeda gitu teman-teman. Terus oke, selanjutnya ada morfologi si tumbuhan lamun. Nah, dalam mengidentifikasi tumbuhan lamun ini kita harus tahu morfologi dari si tumbuhan lamun gitu. Nah, secara dasarnya tumbuhan lamun itu dibedakan itu di ketiga ini gitu, si daun, akar, sama rizoma atau batangnya gitu. Apalagi di daunnya gitu, karena setiap dari jenis lamun itu memiliki karakteristik atau bentuk daun yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya lonjong gitu, menyerupai telur, kemudian ada yang berbentuk silindris, kemudian ada yang tepi daunnya itu bergerigi, atau entar di ujung daunnya itu membulat atau sedikit membulat, atau entar membentuk trisulah. Nah, itu sebenarnya secara gampangnya sendiri, meskipun kita nggak tahu, seumpama kita dikasih lihat dua jenis lamun yang berbeda gitu, tapi kita tahu bahwa dua jenis lamun itu berbeda tuh bisa dilihat dari si daunnya itu, karena emang daun dari tumbuhan lamun itu setiap jenisnya tuh punya karakteristiknya sendiri-sendiri gitu. Yang pertama tuh ada daun.
udah aku jelasin tadi secara morfologis, daun ini udah dikenali gitu di setiap jenis lamun. Meskipun kita nggak tahu nama spesiesnya apa, tapi dari bentuknya, kemudian mungkin ujung daunnya atau tepian daunnya itu seperti apa itu pasti di setiap lamun tuh berbeda-beda gitu. Kemudian ada atau tidaknya ligula atau lidah daun serta seludangnya itu atau pelepah daunnya itu dia berbentuk seperti apa, kemudian dia menutup secara sempurna atau enggak. Secara kasat mata itu emang terlihat gitu dengan jelas. Kemudian akar, nah akar ini secara morfologi anatomi di tumbuhan lamun itu seperti tumbuhan yang ada di darat gitu. Akar di darat itu kan pada tanaman umumnya itu kan dibedakan jadi dua gitu ya, serabut sama tunggang gitu ya, berkayu dan tidak gitu apabila dilihat dengan segmennya gitu ya. Nah, si akar dari lamun juga seperti itu, dibedakan antara dia itu serabut atau tunggang, bercabang atau tidak, kemudian dia berkayu atau tidak gitu. Kemudian diameternya kecil ataukah besar seperti itu. Kemudian morfologi tumbuhan lamun yang ketiga yaitu ada rizoma. Nah, si tumbuhan lamun ini memiliki batang yang menjalar yang kemudian disebut dengan rimpang atau rizoma. Nah, pada beberapa jenis lamun itu rimpangnya ini berkayu gitu, seperti hanya pada tumbuhan di darat kayak gitu. Nah, akar dan rizoma yang pada beberapa jenis yang sifatnya dia berkayu ini, dia itu sebagai salah satu istilahnya adaptasi mereka di lingkungannya gitu. Kenapa? Karena kan si lamun ini karena dia memang 100% terbenam di laut gitu ya, dan dimana kita tahu bahwa laut itu dinamis gitu, nggak pernah diem gitu. Artinya dia ada gelombang, ada arus, ada pasang surut. Nah, biar dia tetap stay gitu, tetap istilahnya tertanam di substrat si laut. Nah, ada beberapa jenis yang memang rizoma dan akarnya itu berkayu supaya kuat gitu. Nah, selanjutnya ada jenis lamun di Indonesia. Nah, kenapa di Indonesia? Karena sebenarnya jenis lamun itu kurang lebih ada sekitar 60 gitu di dunia ya, seluruh dunia. Nah, kenapa? Kemudian sedangkan untuk di Indonesia itu terdapat 13 jenis, yang dimana satu di antara 13 jenis itu dan bahkan dari ke-60 yang ada di dunia itu memang hanya dapat dijumpai di Indonesia gitu. Terus jadi menurut Rahmawati itu emang ada 13 yang terdiri dari dua kelas dan 7 genus gitu, kalau tidak salah gitu ya. Jadi langsung di ke-13 jenis itu, meskipun mungkin nanti mungkin secara mungkin morfologinya itu sama gitu ya, mungkin daunnya ini antara jenis A dan jenis B daunnya sama-sama panjang gitu, sama-sama membentuk pita, tapi mungkin yang membedakan itu pada saat kita raba mungkin tepian si daunnya itu mungkin yang satu halus, yang satu itu sedikit bergerigi atau tidak, yang satu permukaannya halus, yang satu permukaannya mengkilap kayak gitu. Ntar yang membedakan seperti itu sih untuk mengidentifikasi si lamun gitu, khususnya yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, untuk yang pertama yaitu jenis Thalassia hemprithyi. Nah, Thalassia hemprithyi ini ciri khususnya atau ibarat kata kita mudah mengenali si Thalassia ini dengan ciri-ciri itu berikut gitu. Yang pertama, di daunnya itu ditemukan bintik-bintik hitam kecil gitu atau sel tanin. Kemudian rimpangnya itu tebal dan berluas-luas. Daunnya itu berbentuk sabit, sedikit melengkung, panjang daunnya itu kurang lebih 10 sampai 40 cm.
ujung daun membulat dan tumpul serta seludang daun keras. Seludang daun ini itu ya teman-teman, pelepah daun, pelepah. Nah, pelepah daun itu yang di nah ini yang ini pelepah daun gitu. Nah, jadi si Thalassia hembrici ini dia memiliki ciri khusus yang seperti itu. Dia apabila kita ke laut gitu, ke pantai, terus mungkin nemu istilahnya daunnya gitu, sebenarnya kita bisa tahu bahwa kalau emang dia punya bintik-bintik hitam kecil, kemudian ujung daunnya yang seperti ini gimana gimana dia tuh membulat dan tepiannya juga halus gitu, tidak maksudnya tidak ada bergerigi atau rambut-rambut gitu. Nah itu bisa jadi Thalassia hembrici kayak gitu. Nah untuk gambar tumbuhannya seperti apa tuh seperti ini ya teman-teman. Terus kemudian kalau kita lihat dari ujung daunnya itu seperti ini, membulat gitu. Terus yang selanjutnya ada jenis Enhalus acoroides. Nah, jenis ini tuh merupakan jenis yang ibarat kata paling besar gitu di antara yang ke-13 jenis lainnya gitu. Karena panjang daunnya sendiri itu bisa sampai 1 meter lebih gitu. Kemudian ciri khusus yang lainnya sendiri itu bentuknya bentuk daunnya itu seperti pita gitu ya, karena memanjang gitu. Kemudian tepi daunnya rata dan berujung tumpul, serta rimpangnya tebal dengan rambut hitam panjang dan akar seperti tali. Nah, yang menjadi ciri khusus yang membedakan gitu antara Enhalus dengan Thalassia itu yaitu keberadaan si rambut hitam pada rimpang di Enhalus gitu. Karena emang dia di antara ke-13 jenis lamun yang ada di Indonesia hanya dia gitu, hanya si Enhalus ini yang punya istilahnya rambut gitu, rambut-rambut yang menyelubungi si rimpang tebalnya dia gitu. Terus selanjutnya ada dari jenis Cimodocea cerulata. Nah, untuk Cimodocea cerulata ini ciri-cirinya yaitu ada ujung daunnya itu bulat dan bergerigi. Yang bisa dilihat ya pada gambar yang hitam putih yang sketsa itu, nah itu sedikit bergerigi ya di bagian ujungnya. Kemudian lebar helai daunnya itu 4 sampai 9 mm dengan panjang 9 sampai 15 cm dan seringkali itu bergaris. Bergaris itu yang dimaksud tuh seperti ini, ada kayak corak coklatnya seperti ini teman-teman. Kemudian seludang atau pelepah daunnya itu berbentuk segitiga. Pelepah itu yang ini ya. Nah itu berbentuk segitiga kayak gitu. Nah ini gambar yang lebih jelas kalau kita lihat gitu, yang sebenarnya yang dalam mengidentifikasi lamun itu yang emang yang pertama kali dilihat dan yang penting itu sebenarnya morfologi atau bentukan dari daunnya gitu, karena yang udah aku bilang di awal tadi setiap jenis lamun itu bentukan daunnya itu berbeda-beda gitu, makanya emang kalau dilihat secara kasat mata itu sama gitu, hampir mirip. Ternyata kayak gitu, tepiannya mungkin ada yang bergerigi atau enggak entar mungkin ujungnya antara membentuk apa kayak gitu. Terus yang spesies atau jenis yang kedua ya selanjutnya yaitu Cimodocea rotundata. Nah, untuk Cimodocea rotundata ini ciri khususnya yaitu ujung daunnya membulat, kemudian helai daunnya sempit,
dengan lebarnya itu 2 sampai 4 milimeter dan panjang daunnya itu 7 sampai 15 cm. Nah, sedangkan untuk seludang atau pelepah daunnya itu menutup dengan sempurna. Kemudian untuk tepi daunnya itu tidak bergerigi atau bisa dikatakan halus seperti yang Thalassia tadi, kayak gitu. Cuma dia lebih istilahnya lebih kecil gitu dibandingkan dengan Thalassia. Karena yang Thalassia tadi kan kurang lebih 10 sampai 30 cm ya. Nah, kalau yang ini lebih kecil gitu. Kemudian si ini pelepah daunnya itu istilahnya tidak sekeras si Thalassia gitu. Yang selanjutnya ada Halophila decipiens. Nah, pada jenis Halophila ini ada kurang lebih ada 4 ya. Nah, 3 ini dari 3 jenis Halophila itu daunnya sama gitu, tapi nanti yang membedakan itu mungkin di permukaannya, tepinya kayak gitu. Nah, sedangkan untuk jenis satu lagi itu susunan daunnya gitu. Ya, nah, aku bahas yang pertama yaitu ada Halophila decipiens itu daunnya itu lebih cenderung ke oval lonjong dengan ukuran yang kecil, panjangnya itu sekitar 1 sampai 2,5 cm dengan setiap helai daunnya itu terdiri dari 6 sampai 8 tulang daun gitu. Kemudian permukaan daunnya itu berambut di kedua sisi atau bisa dikatakan kasar gitu. Nah, seperti contoh pada yang ini, yang hitam putih ini yang di daunnya itu dia ada kayak kayak rambut-rambutnya. Nah, ini potongan melintang daun itu, nah itu kayak ada rambutnya itu. Nah, itu salah satu ciri khusus yang dimiliki oleh Halophila decipiens itu. Kemudian tepi daunnya itu bergerigi ya karena ada si rambut-rambut ini gitu kan. Kemudian tepiannya itu bergerigi. Terus selanjutnya ada Halophila minor. Halophila minor ini lebih kecil dibandingkan yang decipiens tadi, dengan bentuk oval dan panjangnya itu 0,8 sampai 1,3 cm. Nah, kemudian daunnya itu berpasangan dengan tangkai yang sama gitu dari setiap ruasnya gitu, setiap rimpangnya gitu. Jadi pada satu tangkai yang sama gitu akan terdiri dari sepasang daun gitu. Nah, kemudian setiap helai daunnya itu memiliki tulang daun kurang dari 8 atau kalau kita bisa range itu 4 sampai 8 tulang daun gitu. Rimpangnya itu tipis dan mudah patah. Jadi Halophila minor ini merupakan salah satu jenis lamun yang rimpangnya itu bukan tipe yang berkayu gitu. Atau yang istilahnya tidak kuat gitu. Kemudian yang membedakan lagi di daunnya itu untuk Halophila minor ini dia permukaannya tidak berambut gitu. Meskipun kemudian bisa dilihat gitu ya yang gambar sebelah kanan. Gambar sebelah kanan itu terdapat bunga. Nah, bunganya itu seperti kayak pelepah gitu ya, kecil gitu. Nah, ini merupakan salah satu menjadi pembeda juga antara lamun dengan rumput laut gitu, karena dia merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang dimana memiliki bunga gitu. Nah, bunganya seperti ini. Nah, untuk yang jenis lamun dengan bisa dikatakan bunga yang besar itu yang Enhalus tadi gitu, karena dia memang ukurannya yang paling besar gitu ya. Jadi gampang gitu kalau melihat oh ini bunganya si lamun gitu. Kalau ini kan kecil gitu. Itu kalau ini aja perbesaran ini ukuran 2 mm gitu. Kalau di situ tulisannya. Tuh. Selanjutnya ada Halophila ovalis gitu. Kemudian
untuk Halophila ovalis ini sebenarnya sama gitu seperti jenis Halophila yang lain, bentuknya oval, kemudian dia berpasangan juga pada setiap ruas dari rimpangnya gitu. Nah, yang membedakan adalah jumlah tulang daun di setiap helai daunnya itu 8 atau lebih gitu. Jadi dia menjadi jenis Halophila dengan jumlah tulang daun yang paling banyak gitu di antara jenisnya yang lainnya gitu. Kemudian permukaannya tidak berambut serta panjang daunnya itu mencapai hingga 3,2 cm. Dan dilihat ya teman-teman kayak gini bentuknya gitu. Kemudian kemudian mungkin sebelum aku next, kebanyakan dari jenis Halophila ini, Halophila ovalis, kemudian minor, kemudian decipiens itu memiliki akar yang tipe serabut atau yang tidak bercabang gitu ya, kecil-kecil gitu. Terus selanjutnya ada Halophila spinulosa. Ini menjadi satu jenis Halophila yang bentuk daunnya itu dia sama oval gitu atau lonjong, tapi susunan atau rangkaian daunnya itu berbeda. Yang lainnya itu sepasang di setiap ruas tangkainya, dan sedangkan ini itu tersusun berseri gitu. Jadi kayak istilahnya kayak daun apa ya? Kalau di tanaman darat itu kayak yang gitulah pokoknya yang dan apa ya, bisa kayak pakis gitu. Pakis itu kan juga satu tangkainya itu setiap sisinya ada daunnya gitu yang berpasang-pasangan. Nah itu Halophila spinulosa kayak gitu. Kemudian daunnya tadi udah berbentuk bulat panjang gitu, lonjong gitu ya. Kemudian serta tepi daunnya tajam gitu. Tajam di sini itu ini ya, maksudnya nih kayak gini nih, kayak ada kayak sedikit bergerigi-geriginya gitu loh. Nah terus untuk gambar yang sebelah kiri itu yang atas itu untuk yang jantan, spinulosa yang jantan, sedangkan yang bawah itu untuk yang betina karena di atasnya yang pucuk ini itu terdapat bunganya gitu. Terus selanjutnya ada dari jenis Halodule, yaitu Halodule pinnifolia. Nah ini, oh ya aku mau ngasih tahu dulu sebelum aku terusin. Semua jenis lamun terutama yang ada di Indonesia itu tipenya itu merupakan daun pipih gitu, dimana daunnya itu nggak tebel, tapi dia mungkin gimana ya, dia di beberapa jenis tuh ada yang lebar gitu, tapi dia nggak tebel gitu. Jadi makanya yang membedakan itu kalau kita mengiden dari lamun itu si daunnya gitu. Nah untuk Halodule sendiri itu bentuknya itu pipi panjang berukuran kecil. Kemudian terdiri dari satu urat tengah daunnya itu jelas gitu. Kayak dia kalau dilihat dengan seksama gitu di tengah daunnya kayak ada satu garis panjang gitu. Nah itu uratnya. Gitu. Bisa dikatakan tulang daunnya gitu. Nah itu terlihat sangat jelas gitu. Kemudian rizomnya atau rimpangnya itu halus dengan bekas daun yang menghitam gitu. Nah seperti ini. Nah ini kayak hitam-hitam ini. Nah itu bekas untuk daunnya gitu, untuk pertumbuhan si daun. Kemudian ujung daunnya agak membulat seperti yang gambar yang bawah itu, sedikit membulat, serta panjang daunnya itu 5-20 cm. Next ada Halodule uninervis. Nah untuk Halodule ini yang membedakan hanya di bentukan si ujung daunnya gitu, kayak gitu.
Yang membedakan antara Uninervis dengan Pinifolia itu karena ujung daun dari si Uninervis ini bentuknya seperti trisula kayak gambar di bawah ini. Nah itu bentuknya kayak trisula gitu kan, kayak ada istilahnya yang kayak apa ini, kayak pucuk gitu. Gitu. Nah terus seperti itu trisula. Nah selebihnya cirinya tuh sama gitu. Untuk selanjutnya ada Syringodium isoetifolium. Nah ini menjadi di, di antara ke-13 jenis yang ada di Indonesia itu, dia bentukan daunnya itu memang yang paling beda sendiri, yaitu bentuknya itu silindris. Jika dipotong secara melintang atau dilihat secara melintang, dia itu bentuknya silindris gitu. Nah seperti ini potongannya tuh, yang kayaknya ya silindris itu. Ujung daunnya mengecil pada satu titik serta panjang daunnya itu 7-30 cm gitu. Jadi bisa dikatakan dia itu memiliki karakteristik daun yang paling bisa dikatakan halus gitu atau kecil tapi panjang gitu, bahkan panjangnya sampai 30 gitu. Itu teman-teman. Selanjutnya yaitu ada jenis Thalassodendron ciliatum. Nah ini salah satu yang gimana ya, bisa dikatakan yang terbesar juga gitu di antara yang lainnya, bukan terbesar sih, yang terpanjang gitu ya. Setelah si Enhalus dan Thalassia gitu. Ya. Ciri khususnya yaitu daunnya itu berbentuk pita kayak gini. Nah, jadi dia bergerombol gitu di satu pelepah daunnya itu terdiri dari beberapa helai daun yang membentuk klaster gitu. Nah, satu klaster ini terbentuk dari tangkai daun yang panjang ini dari si rizomanya sendiri kayak gitu. Nah, untuk bentukan daunnya sendiri itu sabit dengan ujung yang bergerigi. Bahkan bergeriginya itu tidak hanya di ujung, tapi juga di tepian si daunnya sendiri juga bergerigi gitu. Serta rizoma atau rimpangnya ini merupakan tipe yang berkayu gitu. Jika rizomanya itu berkayu, si akarnya juga ini juga merupakan tipe akar yang berkayu gitu, kayak gitu. Nah, yang terakhir yaitu Halophila Sulawesi, di mana ini ditemukan di Indonesia, kemudian dipublish di sebuah jurnal pada tahun 2007 gitu ya. Ya yang aku jelasin tadi di awal nih hanya bisa dikatakan endemiknya Indonesia gitu, jenis Selamon, Halophila Sulawesi gitu. Nah untuk ciri khususnya tuh dia tuh sebenarnya secara kasat mata gitu, kalau kita lihat dari daun, kemudian rimpangnya, kemudian bentuk akarnya gitu, dia tuh sama seperti si Halophila ovalis. Namun yang membedakan ada si peletakan atau tempat si bunganya gitu. Nah, si Halophila Sulawesi ini merupakan jenis lamun yang monoecious gitu, sedangkan Halophila ovalis itu dioecious. Nah, di mana kalau yang mono itu bunga jantan dan betina itu terpisah, namun pada satu rizoma atau rimpang yang sama. Sedangkan untuk yang jenis yang satunya yang dio itu, dia itu terpisah dan di rimpang yang berbeda gitu. Yang membedakan itu. Kemudian yang membedakan juga terdapat gerigi halus pada si tepi daun Halophila Sulawesi ini dibanding dengan Halophila ovalis gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan itu teman-teman.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan gitu dari teman-teman. Iya, izin bertanya Kak Alvan. Ya, silakan Gila. Kak, kalau identifikasi di lapangan itu yang biasanya kesulitan apa aja sih yang dialami gitu? Oke. Kesulitan, ini aku langsung jawab gitu. Gimana? Iya, boleh silakan. Oke. Sebenarnya kesulitan yang mungkin melakukan identifikasi gitu ya, atau melakukan pengambilan melakukan sampling itu terhadap data lamun itu sebenarnya itu sih yang tadi gimana kita membedakan antara eh, jenis jenis lamun satu dengan yang lainnya gitu, karena emang secara secara kasat mata itu sama gitu, mungkin jenis A dan B itu sama gitu, padahal kalau emang kita lihat atau perhatikan dengan seksama lagi, mungkin kita raba mungkin daunnya, kemudian kita lihat dari akar, ujung daunnya kayak gimana gitu. Nah, itu sebenarnya berbeda gitu. Makanya setiap kali mungkin eh, teman-teman atau kakak-kakak melakukan sampling lamun itu biasanya mereka membawa buku identifikasi supaya untuk memastikan bahwa lamun yang ditemukan itu merupakan jenis ini gitu. Karena memang uh, meskipun kayak tadi halo halo villa itu akan ada 4 jenis gitu ya. 5 itu yang Sulawesi karena memang dijumpainya di daerah Sulawesi, jadi mungkin kalau kita akan kesulitan gitu ya menjumpai di daerah selain Sulawesi gitu. Nah, mungkin yang dari tempat itu kan bentuknya sama itu, lonjong, bulat, oval gitu ya. Nah, itu gimana cara kita membedakannya tuh ya itu tadi, kayak memang kita jangan ngelihat dari, jangan istilahnya jangan ngelihat doang, sekali ngelihat terus asal nebak gitu sih, paling gitu. Kesulitannya sih di situ, kayak membedakannya ini jenis apa dan apa gitu. Baik, terima kasih Alvan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanyakan lagi, disilahkan. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan Dino. Untuk lamun sendiri, Kak, itu kan uh, itu ya, Kak, sekarang juga banyak pengurangannya gitu ya, Kak. Nah, untuk lamun sendiri bisa dibudidayakan nggak sih, Kak? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. uh, Benar sih, karena uh, untuk lamun ya seperti halnya dengan jenis biota yang lainnya gitu, setiap tahunnya mengalami penurunan gitu ya, apalagi lamun gitu. Ya meskipun dia bisa beradaptasi, tapi uh, gimana? Tapi ya dia punya toleransinya sendiri gitu terhadap salinitasnya atau gimana. Nah, untuk budidaya mungkin itu bisa dilakukan gitu. Salah satunya dengan metode turf, di mana turf itu menggunakan si apa sih namanya, kayak besi gitu, jeruji besi. Nah, jeruji besi. Nah, kemudian kita ambil si tunasnya, apa, tunas dari si lamun yang akan kita lakukan budidaya gitu, atau kita lakukan replanning lagi gitu. Misalkan yang paling gampang untuk dan cepat untuk tumbuh dengan baik itu jenis Enhalus sama Thalassia gitu. Nah, itu kurang lebih sekitar hitungannya dia tuh bulanan gitu udah bisa tumbuh besar gitu. Kayak gitu sih. Ya, emang emang bisa dibudidayakan. Mungkin karena uh, uh, mungkin gimana ya, masyarakatnya mungkin ya, masyarakat kita kurang
teredukasi sehingga mereka kurang tahu bahwa si lamun ini sebenarnya bisa dibudidayakan gitu, atau bisa kayak istilahnya kalau di daratan istilahnya kayak di riboisasi lagi gitulah gitu. Nah, salah satu metodenya dengan turf tadi menggunakan jeruji besi, atau enggak yang kemarin saya itu di Kepulauan Seribu itu selain sebelum menggunakan turf itu menggunakan menggunakan bambu itu kayak dibelah tengahnya, nah kemudian si tunasnya ditancepin atau dimasukin ke belahan bambunya terus ditanam di substrat. Nah, namun kelemahannya itu bambunya ini meninggalkan sampah gitu dan tidak bisa digunakan kembali buat kegiatan budidaya selanjutnya gitu. Nah, makanya metode yang paling efektif itu turf itu tadi kayak gitu, Dina. Oh iya Pak, Kak, paham Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Mungkin dari izin teman-teman bertanya. lain ada yang ingin bertanya? Oh, Kak Ainun, silahkan. Ya, izin bertanya untuk Kak Alvan. Ini Iya, Kak. untuk spesies yang paling mempunyai toleransi tinggi di perairan itu spesies apa ya, Kak? Terima kasih, Kak. Kenapa, Kak? Oke. Terharu banget Alvan kayaknya. Aduh. Lupa lagi jawabannya, aduh bentar. Oke, berusaha menjawab nih. Oke. Ya, mohon maaf jika jawabannya salah gitu ya dari Kak Eno Ya, dan tidak apa-apa. teman-teman lain. Saya sempat membaca gitu untuk toleransi yang optimal itu berada di jenis yang apa sih namanya ya Allah, Enhalus dan Thalasia. Kenapa? Karena si Enhalus dan Thalasia ini ditemukan di daerah yang memang karena dia istilahnya gimana ya, ngomongnya gimana ya? Sabar, Kak, sabar. Selam. Dia itu ditemukan yang ya semua di dekat pantai sih sama jenis, tapi dia lebih kayak intertidal gitu, yang berkarang, berpasir. Dia si dua jenis lamun ini bisa gitu. Kemudian untuk terutama yang Enhalus sendiri, kemudian karena dia itu berada di intertidal kan pasti ada pasang surutnya tuh. Nah, pada saat surut terendah kan pasti daunnya itu tidak sepenuhnya terendam air laut. Nah, dia itu beradaptasi gitu dengan mengeluarkan kayak istilahnya cairan atau lendir gitu biar si daunnya tetap lembab gitu, tetap basah gitu. Tapi sebenarnya dia terpapar sinar matahari dalam waktu yang lama itu juga nggak baik gitu. Bisa kayak sering dijumpai itu pada ujung daunnya itu sedikit kecoklatan. Nah, itu karena si lamanya pemaparan sinar matahari kayak gitu sih, Kak. Terus untuk salinitasnya sendiri juga untuk Enhalus juga memiliki toleransi yang tinggi gitu. Ya, terima kasih atas jawabannya, Mas Alvan. Sangat membantu sekali. Gitu. Terima kasih. Mungkin bengeknya dikurangin. Oke, Kak Enun. Mungkin apabila sebenarnya tadi jawabannya kayak masih ragu-ragu gitu dari saya sendiri. Mungkin dari teman-teman ya bisa kayak cari jurnalnya gitu, baca. Saya pernah membaca gitu seperti itu. Kemudian sempat bertanya juga ke memang
orang yang paham gitu seperti itu gitu. Mungkin teman-teman untuk memastikan lagi untuk make sure informasi yang saya berikan gitu biar tidak terjadi hoax gitu ya, bisa bisa dibaca-baca lagi jurnal mengenai lamun gitu. Baik, Mas Alvan. Iya, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi, mumpung pembicara kita nih orang keren banget nih, Alvan. Aduh, ampun. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya izin bertanya kepada Mas Alvan. Enggak, Alvan. Ini apa namanya? Nanya biasa aja. Itu kan Mas, ini kan apa namanya? Mas Alvan itu apa namanya udah punya pengalaman magang di mana itu Karimuna. Itu kira-kira di situ ada jenis apa aja gitu kan yang ditemuin gitu. Biar berbagi sama kita kan ada yang belum pernah ke Karimun, ada yang belum pernah terjun langsung gitu. Gitu aja, kan. Makasih. Oke. Nah, ini yang pertama meluruskan dulu magangnya kemarin di Kepulauan Seribu, Mas Kori. Iya, 1000 ya Allah. maaf. Oke, terus untuk jenisnya sendiri kurang lebih setengah dari ke-13 itu ada sih, tapi yang paling banyak itu memang si N-halu sama thalassia gitu, karena emang dia toleransinya mengenai parameter oceanografi itu memang tinggi. Kemudian terus ada beberapa kemudian Halophila spinulosa itu juga ada. Kemudian saya lupa namanya. Kemudian yang Halodulionia nervis itu juga ada gitu, yang Halodulia pinifolia juga ada gitu, yang Halophila ovalis ada gitu. Jadi sebenarnya yang kemarin magang di Kepulauan Seribu itu untuk padang lamunnya sendiri tuh lumayan cukup bagus gitu, terutama si N-halus dan thalassianya gitu, karena emang dari toleransinya dia juga tinggi gitu. Terus kemudian kemarin juga sempat apa sih namanya, ya Allah, melakukan kayak penanaman lamun itu menggunakan metode turf itu tadi yang aku bilang pakai judi besi itu kayak gitu, juga sempat kemarin dilakukan gitu bareng teman-teman juga gitu. Paling itu sih emang untuk keanekaragamannya cukup banyak gitu yang kemarin dijumpai di Kepulauan Seribu gitu. Itu Mas Kori. Oke, mantap Alvan. Itu bagus banget tuh. Bisa jadi referensi kalau mau magang. Buat anak 20 nih. Mantap. Nah ya boleh tuh. Mungkin anak 20 mungkin yang nggak tahu magang di mana ya, mungkin referensinya itu Kepulauan Seribu selain Lamun, dia juga ada konservasi penyu, kemudian karangnya juga bagus-bagus di sana, juga ada pre-plan karangnya juga kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang istilahnya teman-teman terutama yang 20 mungkin ya, mungkin nggak mau magang tapi pengen liburan, tapi liburannya nggak yang kayak cuma jalan-jalan doang, pengen istilahnya ngasih makan otak gitu ya, gitu, mengedukasi ya. Mungkin yang rumahnya emang di
di Jakarta, di Jabodetabek itu bisa tuh ke Kepulauan Seribu kayak gitu. Bagus kok itu. Mantap. Makasih, Pan. Kur Mas Kori. Baik teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah ada di kolom komentar. Jangan lupa ya. Oke, untuk ada satu penanya lagi nih, mungkin jadi terakhir. Kepada kawan-kawan, kalau ingin bertanya, dipersilakan. Izin masuk, apakah boleh bertanya lagi, Mas Alpan? Iya, silakan Kak Ainun. Ya, Silakan, Kak. izin bertanya Mas Alpan. Untuk ini cara membedakan lamun yang sehat dan yang tidak sehat itu seperti apa ya? Mengingat saya sangat awam untuk mengenai lamun seperti itu. Seperti itu sih. Terima kasih Mas Alpan. Pertanyaannya berat ya. Paling di sini saya mencoba menjawab gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain lebih paham itu bisa dikoreksi gitu atau menambahkan gitu. Setahu saya yang sempat saya baca itu lamun yang sehat itu emang dia itu istilahnya karena lamun itu hidupnya itu ya si lamun memang habitatnya itu berendam atau terendam gitu ya, kok berendam sih, terendam di laut gitu ya, tapi dia punya kedalaman sendiri gitu, jadi nggak sampai yang dalam banget gitu, enggak, karena si astagfirullah, si lamun ini juga membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis gitu kan ya, gitu. Nah, oleh karena itu membedakan lamun sehat dan tidak itu paling itu. Tapi kalau terlalu lama terpapar sinar matahari, dia akan jadi kayak coklat-coklat gitu sehingga membusuk gitu. Nah, si coklat ini tuh cikal bakal si lamun itu membusuk gitu karena dia terlalu lama terpapar sinar matahari sehingga si lamun juga istilahnya bekerja keras untuk mengeluarkan si istilahnya si cairan ini biar daunnya tetap lembab dan metabolisme sekundernya ini gitu. Akhirnya dia terus bekerja buat memaksimalkan metabolisme sekundernya ini untuk menghasilkan si lendir ini sehingga metabolisme primernya dia ya, itu istilahnya kurang gitu, yang dimana dia itu harusnya berfotosintesis juga untuk dirinya sendiri dan untuk biota lainnya gitu. Paling itu sih kayak membedakan, tapi memang beberapa jenis lamun itu memang sudah memiliki bercak coklat gitu ya, memang itu dikarenakan sel tanin tadi ya, tapi sel tanin ini itu tidak di ujung gitu, tidak menumpuk di ujung daunnya gitu, tapi istilahnya menyebar ke seluruh daun gitu. Kan tadi si thalassea itu memang di seluruhnya itu ada, kemudian tadi ada jenis apa ya, aku salah kan, yang Cimodocea cerulata itu juga punya garis-garis coklat gitu. Nah, itu memang karena dia memiliki sel tanin gitu. Nah, itu bukan tidak sehat karena memang di dalam daunnya terdapat sel tanin gitu. Nah, yang dikatakan tidak sehat itu apabila di ujungnya itu sudah coklat menuju ke hitaman gitu, hitam. Nah, itu indikator bahwa dia mulai membusuk dan akan mati gitu. Mungkin gitu sih Kak Ainun yang bisa saya jawab.
Mohon maaf apabila kurang gitu. Ya, baik. Terima kasih Mas Alvan atas jawabannya. Sangat memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Afan yang sudah menyempatkan hadir untuk mengisi acara Ekolatan Lamun yang pertama ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk meramaikan kelas Ekolatan yang pertama ini. Dan jangan lupa untuk mengisi link presensi ya kawan-kawan. Terima kasih. Sampai jumpa di Ekolatan kedua. Terima kasih, Kak. Terima kasih teman-teman yang Makasih, Kak. terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir gitu ya pada Ekolatan pertama. Ditunggu kelas Ekolatan selanjutnya dari sebidang Lamun.